Anatomi lanjut sistem pencernaan untuk semester 3 Fakultas Kedokteran, Anatomi Sistem Pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari organ-organ saluran pencernaan dan organ pendukung yang bekerja bersama untuk memecah makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa metabolisme. A. Organ saluran pencernaan. Organ-organ ini membentuk jalur utama tempat makanan dicerna dan diserap. 1. Mulut, cavum oris. Fungsi, tempat pertama pencernaan mekanis dan kimia dimulai. Struktur utama. 1. Gigi, digunakan untuk memotong, menggiling, dan menghancurkan makanan. Dibagi menjadi jenis-jenis, incisivus, gigi seri, caninus, taring, premolar, dan molar. 2. Lidah. Membantu mencampur makanan dengan air liur. Memiliki papila yang mengandung reseptor rasa, manis, asin, asam, pahit, dan umami. 3. Kelenjar selaiva. Menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pencernaan karbohidrat. Kelenjar utama, parotis, submandibular, dan sublingual. 2. Faring dan esofagus, kerongkongan. 1. Faring, jalur udara dan makanan. Menyediakan lintasan dari mulut ke esofagus. 2. Esofagus, tabung berotot yang membawa makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltik, kontraksi ritmis otot. Memiliki sphincter esofagus bawah, yang mencegah makanan atau asam lambung naik kembali. 3. Lambung, ventriculus. Fungsi: mengolah makanan secara mekanis dan kimiawi untuk menjadi kimus, cairan makanan. Bagian-bagian. 1. Kardia, tempat masuknya makanan dari esofagus ke lambung. 2. Fundus, bagian atas lambung yang menyimpan gas. 3. Korpus, badan lambung, tempat utama pencampuran makanan dengan enzim pencernaan. 4. Pilorus, bagian bawah lambung yang mengontrol pengeluaran kimus ke usus halus melalui sphincter pilorus. Cairan lambung mengandung HCl, asam klorida, membunuh bakteri dan mengaktifkan enzim pepsin. Pepsinogen diubah menjadi pepsin untuk mencerna protein. Mukus, melindungi dinding lambung dari asam. 4. Usus halus, intestinum tenue. Fungsi: tempat utama pencernaan kimia dan penyerapan nutrisi. Bagian-bagian. 1. Duodenum, segmen pertama, tempat campuran kimus dengan enzim dari pankreas dan empedu. Mengandung fili untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan. 2. Jejunum, bagian tengah. Sebagian besar penyerapan nutrisi terjadi di sini. 3. Ilem, segmen terakhir,
menyerap vitamin B12 dan garam empedu. 5. Usus besar, intestinum crassum. Fungsi, menyerap air, membentuk feses, dan menyimpan hingga siap dikeluarkan. Bagian-bagian. 1. Sekum, bagian pertama yang menerima sisa makanan dari ileum melalui katup ileosekal. Terhubung dengan appendix, fungsi tidak sepenuhnya jelas. 2. Kolon, dibagi menjadi kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. 3. Rektum dan anus. Rektum, tempat penyimpanan sementara feses. Anus, mengontrol pengeluaran feses melalui sphincter internal dan eksternal. B. Organ pendukung pencernaan. Organ-organ ini tidak termasuk dalam saluran pencernaan utama, tetapi membantu dalam proses pencernaan. 1. Hati, hepar. Fungsi, 1. Menghasilkan empedu, yang membantu pencernaan lemak. 2. Menyimpan glikogen dan vitamin. 3. Menetralkan racun dalam darah. 2. Kandung empedu, vesica biliaris. Fungsi, 1. Menyimpan empedu yang dihasilkan hati. 2. Melepaskan empedu ke duodenum melalui saluran empedu saat makanan berlemak hadir. 3. Pankreas. Fungsi, 1. Menghasilkan enzim pencernaan, amilase, memecah karbohidrat. Lipase, memecah lemak. Tripsin, memecah protein. 2. Menghasilkan hormon, insulin dan glukagon untuk mengatur gula darah. Detil mikroskopis pada organ, menambahkan penjelasan histologi, struktur mikroskopis, dari setiap organ, mulut, jenis epitel, epitel pipi, berlapis di mukosa mulut. Esofagus, lapisan mukosa. Submukosa, otot polos dan lurik, serta adventitia. Lambung, lapisan otot lambung, longitudinal, sirkular, dan oblique, serta jenis sel, sel parietal, sel utama, dan sel mukosa. Usus halus, struktur mikroskopis seperti villi, kripta liberkun, dan mikrofili pada enterosit. Usus besar, kripta dengan sel goblet, untuk sekresi mukus. 2. Enzim dan proses biokimia. Detail tentang enzim pencernaan yang terlibat, amilase saliva, memulai pencernaan karbohidrat di mulut. Pepsin, mencerna protein di lambung, aktivasi dari pepsinogen oleh HCl. Enzim pankreas. Amilase pankreas, melanjutkan pencernaan karbohidrat. Lipase pankreas, memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida. Tripsin dan kimotripsin, memecah polipeptida menjadi asam amino. Enzim usus, disakaridase, laktase, maltase, sukrase.
mengubah disakarida menjadi monosakarida. Peptidase, memecah peptida menjadi asam amino. 3. Fungsi spesifik organ. 1. Lambung. Peran intrinsik faktor, IF, dalam penyerapan vitamin B12 di usus halus. Fungsi lapisan mukosa lambung dalam melindungi dari asam. 2. Hati, detil tentang metabolisme karbohidrat, glikogenolisis. Gluconeogenesis, peran dalam metabolisme lipid dan sintesis protein plasma, albumin. 3. Pankreas, fungsi eksokrin, enzim pencernaan, dan endokrin, hormon insulin, glukagon, somatostatin. 4. Kandung empedu, pengaturan pelepasan empedu oleh hormon koleistokinin, CCK, yang dirangsang oleh lemak di duodenum. 4. Sistem saraf dan hormon yang terlibat. 1. Sistem saraf enterik, plexus auerba, mengatur gerakan otot, dan plexus Meissner, mengatur sekresi enzim. 2. Hormon pencernaan, gastrin, merangsang sekresi HCl di lambung. Sekretin, merangsang pankreas untuk menghasilkan bikarbonat. CCK, koleistokinin, merangsang pelepasan enzim pankreas dan empedu. GIP, gastric inhibitory peptide, menghambat motilitas lambung. 5. Patofisiologi untuk pendalaman, untuk pemahaman lebih lanjut, tambahkan informasi tentang gangguan pencernaan, GERD, gastroesophageal reflux disease. Reflux asam lambung ke esofagus. Gastritis, peradangan mukosa lambung akibat infeksi H. pylori atau obat NSAID. IBD, inflammatory bowel disease. Peradangan kronis usus seperti Crohn's disease atau ulcerative colitis. Malabsorpsi, gangguan penyerapan nutrisi seperti celiac disease, intoleransi gluten.